Halo pemirsa, kita berjumpa dalam Di Balik Layar bersama saya Valerina Daniel dan juga hari ini saya sudah bersama dengan Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional BNN, Brigjen Pol Putu Putra Sadana. Ya, halo Pak, terima kasih sudah bersama kami hari ini Pak Putu. Sama-sama. Oke, nah BNN juga mengungkap bahwa temuan ratusan liquid vape yang mengandung narkotika ini dijual bebas di pasaran sekarang. Nah, berarti kan ini sudah menunjukkan bahwa peredarannya sudah sangat luas ya Pak ya. Ini sebenarnya kalau misalnya secara utuh digambarkan oleh BNN, seberapa parah peredarannya saat ini? Untuk BNN itu sendiri Mbak, kita sudah beberapa waktu yang lalu kita sudah mengungkap 2 importir yang berupaya untuk memasukkan zat-zat etomidat namanya. Itu narkotika golongan 2. Ya. Yang dikemas dan dimasukkan ke dalam packaging, terutama di liquid ini kepada vape, ataupun nanti ada tempat-tempat lainnya. Mungkin ada di rokok-rokok elektrik dan sebagainya. Kita masih melihat itu sendiri. Dan sehingga tentunya BNN memiliki metode tadi, 2 TKP yang kita ungkap. Sehingga ini peredarannya tentu masif, kita tahu. Namun belum sempat diedarkan, kita sudah keburu tangkap. Ya. Itu alat-alat sudah masuk ke Indonesia. Dan zat etomidot itu sudah ada disiapkan di salah satu tempat di apartemen di Jakarta Pusat dan Utara. Sehingga kita mencoba untuk menelusuri dan di pasaran kurang lebih nih Mbak, 4 hingga 6 juta dipasarkan untuk jenis vape yang mengandung zat narkotika yang namanya etomidat tadi. Jadi tidak semua vape mengandung zat narkotika tadi. Dari mana bisa tahu mana yang memang ada narkotikanya dan enggak? Karena kan kalau mungkin ya, kalau BNN pasti tahu. Tadi ya sudah tahu ada narkotikanya 1, 2 dan lain sebagainya. Nah kalau buat pengguna Pak, mungkin kita yang bukan saya karena saya tidak menggunakan ya, tapi maksudnya buat orang-orang yang biasa menggunakan vape itu, mungkinkah mereka misalnya tidak tahu, tapi karena mereka ditawarkan oleh yang menjual, maka ya sudah mereka terima saja tanpa mereka sadari bahwa itu sebenarnya ada narkotikanya. Sebenarnya tahu atau tidak tahu ya. Iya. Jadi kalau secara mudah Mbak ya, saya analogikan kalau pengguna vape ini kan pasti sudah tahu harga pasarannya. Kurang lebih ratusan ribu. Tapi dipasarkan oleh bandar di atas itu harganya. Pasti lebih mahal. Pasti. Jadi kalau misalnya kita atau bukan penggunanya mau membeli dan mereka kemudian sadar bahwa ini harganya sudah lebih dari yang biasa, berarti ada kemungkinan ada narkotikanya. Pasti itu. Karena bagaimanapun juga tadi hasil penyelidikan kami juga bahwa harga pasaran yang diedarkan oleh para bandar dan kartel ini di atas harga pasaran. Berapa biasanya harga di atas? Tadi kami sampaikan kurang lebih 4 sampai 6 juta. 4 sampai 6 juta kurang untuk lebih satu isian itu vape, katakanlah begitu. Ini kebetulan di vape ya. Kebetulan. Tadi saya tekankan kembali, bukan semua vape mengandung zat tersebut. Ini hanya packaging yang diselundupkan mungkin oleh para bandar untuk mengemas lebih indah, lebih cantik. Kan sekarang modelnya anak-anak muda sekarang nih istilahnya ada FOMO lah, nggak mau kehilangan missing out gaya-gaya hidup seperti itu, terus mungkin vape keren dan sebagainya. Totonya bandar memanfaatkan hal tersebut, jadi packagingnya dipercantik dan mungkin ada kemasan-kemasan lainnya. Mungkin kalau pemirsa tahu juga ada pernah diungkap keripik singkong, permen. Nah, itu kita sebut namanya NPS. New Psychoactive Substances. Sehingga ini merupakan transformasi para bandar untuk mengemas lebih indah, lebih cantik, agar lebih tertarik. Dan tentunya sebagai pemasar, mencari klien atau customer yang ingin menggunakan kan tidak mudah. Nah, ini hal-hal mungkin seperti ini modusnya hasil penyelidikan kita, bahwa hal-hal tersebut sudah
merasuki anak-anak muda. Nah, Dan selain vape juga ada tuh Pak yang fenomena whipping misalnya ya. Tuh itu juga ramai dibicarakan. Ini sejauh mana penyalahgunaan gas ini sudah dideteksi oleh BNN? Nah, kita sudah mendeteksi hal tersebut, namun perlu dicatat bahwa whipping ini kandungannya N2O, itu alat untuk anestesi di dunia kedokteran. Dan ini belum kita masukkan atau pemerintah belum memasukkan dalam golongan narkotika. Sehingga BNN itu sendiri beberapa waktu yang lalu melakukan focus group discussion, termasuk untuk nantinya mengawasi, memperketat peredaran narkotika yang ada, nanti khususnya penggunaan vape. Itu yang pertama. Yang kedua, rekomendasinya adalah nanti N2O ini diharapkan kita dorong untuk dimasukkan dalam golongan narkotika. Karena ini belum masuk dalam golongan narkotika, sehingga kita hanya bisa menghimbau dan bekerja sama dengan stakeholder lainnya, seperti Polri, Balai POM, kemudian Menkes juga demikian, untuk coba memantau. Jangan sampai nanti whipping ini kan istilah-istilahnya saja. Tapi kalau kandungan secara medisnya, secara kedokteran itu ada istilah lagi. Ya. Itu dapat dimasukkan dalam golongan narkotika. Kalau yang berarti... dengan catatan disalahgunakan. Kalau dalam dunia medis ya silakan. Jadi yang sekarang beredar itu berarti memang sudah lebih dari yang dianjurkan untuk dunia medis berarti ya. Makanya akhirnya berbahaya. Dianggapnya. Nah, kalau misalnya kita lihat itu ya, whipping itu kan tadi Bapak kan sudah biasa digunakan di dunia medis gitu ya. Tapi kalau misalnya berlebihan, apa sih memangnya dampak negatifnya? Mudah-mudahan Mbak jangan coba ya. Ini makanya kita perlu belajar nih, supaya pemirsa di rumah nonton ini, jadi mereka tidak mau coba-coba, kan nanti FOMO lagi kan gitu. Tapi kalau udah tahu, nggak asik. mereka Anak muda sekarang kalau FOMO-nya ke sana nggak asik. Iya, makanya keren. Jadi supaya tidak dicoba nih. Kira-kira bisa jelaskan nggak sih sebenarnya itu apa efek negatifnya? Efeknya ya ada kerusakan saraf, kemudian ilusi, delusi, bahkan kehilangan kesadaran. Ya, jangan sampai nanti berlebihan, bahkan sampai kematian, Mbak. Ya, ini bahaya. Jangan sampai para bandar, para kartel ini menyasar anak-anak muda kita. Coba kita bayangkan. Dulu saya pernah memberikan sosialisasi ke anak-anak SMA, SMK beberapa waktu yang lalu. Saya tanya usianya di usia berapa sekarang adik-adik? 18. Coba kalau kita ingat Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto mencanangkan Indonesia Emas itu di 2045. Saya hitung. Begitu di 2045 anak ini di usia berapa? 30, di range antara itu 30 sampai masih 35. Produktif, ya? Masih produktif, Mbak. Artinya apa? Kalau baru satu SMA dimasuki, kemudian beberapa SMA dikalikan seluruh Indonesia, terus rusak bangsa ini dengan cuma gara-gara FOMO lah istilahnya anak muda sekarang. Nggak mau ketinggalan zaman, ya. Terus mencobakan hal-hal yang katanya seperti itu. Bangsa ini mau dibawa mana? Nggak tercapai dong Indonesia Emas. Dan percuma aja. Kita sudah gembar-gembor melalui sosialisasi, melakukan pencegahan, bahkan sampai rehabilitasi bagi yang sudah terkena, katakanlah begitu, terpapar dengan narkotika. Sehingga kalau kita pahami betul tujuan bangsa ini, terutama Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo mencanangkan Asta Citam. Itu di poin 7 jelas menyatakan bahwa memperkuat reformasi hukum, politik, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Nah, di situ ada kata-kata narkoba. Ini merupakan tugas pokok, terutama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, yang dikepalai oleh Pak Komjen Paul Suyudi. Ini merupakan PR kita bersama tentunya untuk mewujudkan bersama, Mbak. Kita berharap bukan hanya BNN saja, mungkin nanti ada stakeholder lainnya, mulai dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif dapat mengawal ini dalam
mewujudkan Indonesia Emas Betul 2045. Ya, jadi memang kuncinya adalah kolaborasi ya. Karena kalau memang sekarang dikatakan BNN sudah bekerja nih, tapi ternyata masih ada kecolongan juga banyak ya Pak ya. Oke, berarti nanti kita akan bicara mengenai bagaimana kita bisa melakukan pengawasan lebih ketat ya terhadap semua pihak dan kolaborasi agar mencegah ini dapat terus beredar dan akhirnya bisa dibatasi sehingga membuat tadi tercapainya generasi emas 2045. Kami akan kembali dalam Di Balik Layar bersama Valerie Nadania. Anda kembali bersama kami dalam Di Balik Layar bersama saya Valerie Nadania dan hari ini saya bersama dengan Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional BNN, Brigjen Pol Putu Putra Sadana. Pak Putu, tadi kita kan sudah berbincang di segmen sebelumnya bahwa ya susah mengawasinya ya, walaupun BNN punya mungkin tangan-tangan yang besar gitu atau banyak gitu ya, tapi tetap butuh kolaborasi dengan pihak lain. Nah, menurut Pak Putu, apa sebenarnya yang menjadi langkah yang bisa ditingkatkan untuk bisa melakukan pengawasan yang lebih ketat nih, supaya tadi nggak bisa dijual dengan bebas begitu saja itu narkotika? Siap, terima kasih Mbak. Jadi di awal kan kami juga banyak menyampaikan dari angka penyalahgunaan narkotika ini khususnya di usia muda. Dan BNN juga tidak harus bekerja sendiri tentunya. Kami mengajak stakeholder lainnya, termasuk dari lingkungan keluarga, mungkin juga ada RT dan RW, itu dari aspek fungsi pengawasan. Kita juga mengajak karena kita juga punya metode dalam hal tersebut dan juga dalam hal peredaran, terutama bahan-bahan baku yang mungkin bisa dijadikan untuk membentuk sebuah narkotika. Ini kan para bandar ini berkreasi, bertransformasi, namanya juga bermacam-macam, Mbak. Sehingga mereka juga mungkin mengikuti peraturan yang ada. Sehingga contoh kayak whipping, N2O belum masuk dalam narkotika dan dia tahu mungkin bahwa ini bukan masuk dalam narkotika dan tentunya kita mengakselerasi untuk mendukung untuk agar whipping ini yang N2O itu masuk dalam kategori narkotika. Sehingga tentunya penegakan hukum kita lakukan secara simultan. Dan juga pengawasan mulai dari tingkat SD kita ada program Mbak untuk pencegahan. Tapi kalau misalnya tadi bicara soal pengawasan ya, kalau misalnya kita lihat tadi Bapak mengatakan whipping ini sebenarnya kalau normal digunakan dalam mungkin batas-batas yang pas bisa buat pengobatan, tapi kalau lebih baru berbahaya buat kesehatan. Nah, berarti kan di sini mungkinkah misalnya harus koordinasi tadi dengan Kementerian Kesehatan, BPOM gitu. Itu sejauh mana kolaborasi atau koordinasi yang dilaksanakan selama ini? Tentunya kita sudah sering melakukan hal tersebut. Kalau sudah sering, tapi kenapa masih juga ada? Ini kan NPS tadi Mbak yang saya sampaikan. Istilah kita new psychoactive substances. Artinya zat-zat ini baru terbit, baru keluar, baru dikenal ya dalam hal dunia seperti ini, sehingga kita mendorong agar regulasi ini ditingkatkan. Salah satunya kalau kita menemukan secara empiris bahwa whipping, katakanlah istilah anak-anak sekarang itu atau N2O ini digunakan, disalahgunakan. Ini kan zat ini kalau Mbak mungkin tahu ini kan buat kue kalau nggak salah itu. Terus di kafe-kafe itu untuk krim ya. Nah ini disalahgunakan dan ini dimanfaatkan oleh para pemain, para bandar dan kartel. Sehingga kita selalu intens secara simultan untuk mengupgrade, menguatkan, merevitalisasi regulasi yang mengena dengan apa yang sedang beredar sekarang. Fenomenanya seperti ini. Jadi kalau untuk regulasi masih dalam proses ya untuk bisa memperketat tadi peredaran dan seperti yang etomidate contohnya. Dulu belum masuk. Sekarang sudah masuk narkotika golongan 2 dalam Permenkes 15 tahun 2025 tadi. Karena kita juga mendorong kerjasama itu salah satu bentuk nyata bahwa kita melakukan kerjasama secara lintas sektoral. Ya. Baik. Nah, tapi pertanyaannya Pak,
kenapa bandar-bandar itu kok bisa tahu ya Pak, mana yang kira-kira nih kalau kelebihan nih bisa ada efek-efek tadi itu ya, negatif, sehingga hampir samalah dengan narkotika efeknya. Itu bagaimana mereka bisa tahu? Kok bisa kreatif gitu? Kalau jawab nanti Mbak curiga. Pasti kan BNN sudah mempelajari sehingga akhirnya pasti pola-pola itu kenapa bisa muncul? Ini hasil penyelidikan Mbak ya, penyidikan beberapa kasus yang ada dikategorikan sebagai bandar, pengedar dan sebagainya, itu ada pasal-pasalnya. Tentunya hasil penyidikan ini bahwa mereka juga mempelajari fenomena yang ada. Terus apa yang diminati, dan mereka juga mungkin menghindari hukum tadi Mbak. Ya. Dan ini yang harus kita pantau, baik itu secara sosiologis dan secara regulasi yang tentunya kita perkuat tadi. Dan kita juga mempelajari modus-modus operandi mereka. Secara teknologi kita nggak kalah ya dengan negara lain, maksud kami, untuk melakukan baik mulai dari pencegahan dan pemberantasan. Dan yang menarik Mbak, kita juga punya program ya namanya Ananda Bersinar. Ini merupakan sebuah konsep yang tentunya amat sangat baik Pak Komjen Pol Suyudi. Artinya aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Bersinar bersih narkoba. Ya, ini dimulai dari sejak dini dari anak-anak, dan kita juga mengintegrasikan beberapa pelajaran di tingkat dasar dan menengah. Kita bekerja sama dengan kementerian untuk memasukkan beberapa 5 mata pelajaran ini disisipkan tentang arti bahaya narkotika. Nah, ini sebuah bentuk nyata yang dilakukan oleh Pak Kepala BNN RI, dan ini tentunya insya Allah dapat paling tidak mereduksi, mengurangi angka pengguna dari narkotika itu sendiri. Itu sudah dijalankan? Sudah. Programnya sudah masuk, sudah berjalan? Dan kita sudah sampai ke desa. Kementerian Desa kita sudah pernah undang, dan kita melaunching beberapa waktu yang lalu di Jawa Timur tentang Desa Bersinar, termasuk di Sumatera Selatan. Itu sejak tahun berapa Pak dijalankan program ini? Ini kita baru beberapa waktu yang lalu. Berarti jadi ini baru ya. Jadi memang mungkin dampaknya belum terlalu terlihat sekarang ya. Karena tadi kan Bapak mengatakan masih banyak ternyata kan bocornya di sana sini pengawasan ya kan gitu. Berarti kira-kira kalau misalnya kondisinya seperti itu, ada nggak sih Pak langkah yang lebih radikal yang Bapak mungkin BNN bisa lakukan gitu untuk benar-benar bisa ini mereduksi peredarannya gitu? Ya tentunya ada. Apa itu? Dan nggak mungkin kan kita juga konsep secara teknis kita sampaikan di sini, karena mereka juga pasti akan memahami dan mempelajari. Kita memiliki sebuah metode yang nantinya insya Allah bisa mereduksi, bahkan kita sih maunya menzirokan. Sehingga mungkin larang aja misalnya langsung nggak boleh nih. Mungkin vape ini nggak boleh lagi gitu. Bisa nggak begitu misalnya? Kita lagi dorong ini melalui FGD kemarin hasil rekomendasinya agar kementerian terkait, kan bukan kita Mbak, yang buat regulasi kan bukan kita. Kan ada bottom up usulan dari kajian-kajian akademis tadi. Nanti ketok palu siapa? Nanti kan ada badan legislatif mungkin, dan kementerian terkait, Kementerian Kesehatan itu. Apa usulannya? Apakah tadi misalnya itu tadi kami sampaikan bahwa hasil dari FGD tadi salah satunya mengawasi, memperketat peredaran vape yang mengandung bahan narkotika. Ya. Kalau memang dianggap perlu, kita melihat negara tetangga, negara lain yang sudah melarang vape sama sekali tidak boleh beredar, itu semua tergantung dari pemerintah. Emang sudah ada negara yang begitu, yang melarang sama sekali vape? Seperti Singapura ya kalau nggak salah. Singapura udah, oke. Sudah ya. Kita bisa nggak kayak gitu misalnya? Ya, kita melihat tergantung dari perkembangan dinamika dari pemerintah. Tapi kalau menurut BNN baiknya gimana? Emang dilarang sama sekali seperti Singapura gitu atau bagaimana? Kita tidak bisa mengatakan secara autokratik bahwa ini harus dilarang. Ini kan ada kajiannya Mbak, by data, by research, bahwa angka tadi mulai dari prevalensi pengguna narkoba di usia 16 sampai 64 tahun dari tahun 2023 sampai 2025 yang bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional ini mengalami peningkatan. Artinya apa? Itulah tugas
salah satunya adalah membuat regulasi. Tentunya dengan kajian-kajian akademis, nggak bisa berdasarkan, oh mau saya, oh mau si A, si B, Ya, maunya si ini. maunya BNN nggak boleh. Ya, jangan Kan dulu. BNN Kan ada tapi kajian, Mbak. iya, tapi kan kajian pasti BNN kajian Kita dulu dong sebelum sebagai mengusulkan. sebagai inisiator untuk melakukan fokus group discussion berdasarkan data empiris yang tentunya tidak serta-merta kita ada by data bahwa penggunaan penyalahgunaan narkotika khususnya yang sudah ditemukan itu mengandung etomidate narkotika golongan 2. Itu kebetulan dimasukkan cairan melalui vape. Mungkin bisa jadi besok berkembang, bukan ke vape, mungkin ada alat lain. Kita nggak ada yang tahu, ya kan? Demikian, Mbak. Ya, tapi kalau misalnya sekarang nih kita lihat tadi bandarnya kan kata Bapak pinter nih, bisa belok-belok lah ya gitu, semua peraturan bisa dilewati. Nah, jadi yang sekarang bisa dilakukan kalau misalnya vape itu belum bisa dilarang ya peredarannya gitu ya. Lalu bagaimana pencegahannya? Apakah juga udah ada misalnya edukasi kepada para penjual gitu ya untuk membantu memangkas peredaran hal-hal yang tidak baik ini? Ya, tentunya kembali lagi kita mulai dari hulu hingga hilir. Dalam hal pencegahan kita sudah ada yang membidangi petugasnya, mulai dari sosialisasi dan sebagainya. Khusus untuk yang Mbak sampaikan disoroti tentang vape tadi, kita kembali lagi, Mbak. Kebetulan cairan itu dimasukkan dalam kemasan vape. Negara lain sudah mulai melarang, sudah ada bahkan. Tinggal bagaimana kita mendorong ini semua hasil dari fokus group discussion tadi beberapa waktu yang lalu, kepada pihak terkait, pemerintah, ya, ke legislatif juga demikian, mungkin diperkuat dengan regulasi yang lebih ketat. Kita hanya menghimbau dan mengawasi. Sehingga nantinya etomidate ini yang dimasukkan dalam bentuk vape, itu betul-betul kita bisa tindak bagi pengedar vape yang ilegal. Ya, yang ilegal, yang isinya etomidate tadi, Mbak, narkotika golongan 2. Ya. Kalau memang dipandang perlu, seperti contoh negara tetangga, ya silakan. Kan bukan BNN yang menentukan. Kita hanya memberikan rekomendasi. By data, by riset tadi. Tapi kalau misalnya, tadi kan pertanyaannya adalah, kuncinya mungkin di penjual gitu misalnya kan ya. Iya. Bagaimana penjual bisa tahu ini kalau yang mereka jual itu aman gitu misalnya, atau apa sehingga akhirnya kok bisa bocor juga beredar di masyarakat, itu gimana Pak? Ya, saya yakin dan percaya. Tadi kembali lagi kan saya bilang hasil penyelidikan bahwa vape yang ilegal katakanlah mengandung narkotika kan harganya di luar pasaran, Mbak. Tidak seperti yang sekarang mungkin harganya saya nggak tahu ya berapa ya sekarang itu. Berarti penjual sebenarnya bisa tahu apanya nih? Bahwa ini adalah vape yang ilegal. Ya of course lah, dia harus tahu. Dia harus tahu. Ya. Kalau dia jual di atas pasaran, terus apalagi meracik zat-zat yang sebenarnya itu legal, terus ada bahan yang ilegal, bahwa sekarang sudah dilarang etomidate itu, terus tiba-tiba dimasukkan ke dalam produknya dia, produsen ini kira-kira gimana? Tapi kan banyak penjualnya di Indonesia, berarti BNN harus... Ya harus gencar, Mbak, dalam hal aspek pemberantasan tentunya, penegakan hukum. Ya, itu gunanya BNN bersama stakeholder lainnya turut serta, ya, agar menyatakan say no to drugs. Let's say kayak gitu. Bahkan mungkin misalnya nih penjual-penjual yang di pinggir jalan aja itu juga diawasi oleh BNN. Ya tentunya semaksimal mungkin kita menyampaikan secara sosialisasi melalui kita juga punya ada platform digital. Bahkan kita juga punya call center sekarang ini 184. Apabila masyarakat tahu bahwa di wilayahnya sekitarnya ada yang menjual hal demikian, laporkan. Kemana laporkan? Ke Indonesia, seluruh Indonesia. Ya, calling kita call center 184. Kita tindak lanjuti. Misal contoh di provinsi di luar DKI lah, apakah di Kalimantan, Sulawesi, ketik 184. Kemudian laporkan, kita tindak lanjuti, kita sampaikan ke provinsi yang dia laporkan. Itu kita sudah punya, Mbak. Langsung nanti ditindak? Pasti, Mbak. Kita akan tindak itu. Ya.
Gitu. Sejauh ini kalau misalnya nih seorang penjual bisa ketahuan gitu ya Pak, dia menjual vape yang ilegal, apa hukumannya buat mereka? Ya jelas ada undang-undang narkotika, Mbak. 35 tahun 2009 itu tadi. Nanti sesuai pasalnya nanti penyidik lah. Kan tidak serta-merta bahwa si A sebagai pengedar, si B sebagai itu ada butuh secara teknis lagi. Belum lagi ada tim assessment yang harus kita lalui. Kalau misalnya penjual berarti ngawasinnya seperti itu gitu ya. Nah kalau misalnya produsennya bilang enggak kok nggak ada apanya gitu mereka. Bagaimana pengawasannya dari BNN-nya? Kan harusnya mungkin lebih intens lagi nih pakainya. Ya kita kan bukan mengawasi pedagang jual barang ya. Kayak sama halnya kalau Mbak sampaikan analogi seperti itu, sama aja kita juga bisa mengawasi barang-barang lainnya seperti kue dan sebagainya. Kan kita tidak sampai ke sana. Namun bukan berhenti sampai di situ, BNN kembali lagi ya. Kan ini hasil kajian-kajian akademis yang dilakukan oleh kami bersama dengan akademisi yang lainnya dalam FGD beberapa waktu yang lalu. Kita baru bisa menghimbau, mensosialisasikan kepada pedagang, pengusaha, agar mematuhi aturan. Sama halnya juga dengan mungkin, saya nggak tahu ke depannya nanti bentuknya apa lagi nih. Ya kan? Sama halnya mungkin ada keripik nanti. Ya kan nggak mungkin juga BNN mengawasi tukang keripik. Ya kan? Tapi bukan berarti juga kita berhenti. Tidak mengawasi, bukan begitu juga. Tetap kita menghimbau. Ya kan? Tidak semua pedagang ini melanggar, itu akan mematikan sumber daya penghasilan. Ya. Tetap kita awasi dengan catatan, vape atau barang lainnya yang mengandung narkotika apapun itu jenisnya, ya apakah itu ada kanabis, ganja sekalipun, bisa saja Mbak dimasukin ke rokok. Ya. Kebetulan fenomena ini masuknya ke vape tadi, ya. Anak-anak sekarang kan keren tuh, waduh, seolah-olah keren, padahal ya itu tadi beberapa bandar dan sebagainya mengambil peluang tersebut. Nah ini yang tentunya kita juga harus waspada, melakukan pengawasan, mensosialisasikan dari aspek pencegahan. Tadi ada konsep Ananda Bersinar, terus integrasi kurikulum anti narkotika ke beberapa mata pelajaran. 5 mata pelajaran tingkat dasar dan menengah. Nah ini upaya-upaya BNN dalam melakukan sebuah pengawasan dan pencegahan. Demikian, Mbak. Oke, kita tunggu ya Pak ya. Kita sungguh berharap memang BNN bisa melaksanakan tugas dengan baik tadi supaya tercapai tadi generasi muda kita benar-benar menjadi generasi muda yang sehat dan produktif ya di 2045 khususnya. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara mengenai ya harapan itu kan pasti besar ya. Tapi kan kenyataannya mungkin tadi Bapak mengatakan agak sulit mengawasinya gitu ya. Apalagi kalau misalnya BNN kerja sendiri gitu. Nah, kalau menurut Bapak ini yang beredar di jalan, yang beredar sekarang di pasar umum itu seberapa besar sih Pak? Atau sebenarnya di balik layar itu lebih banyak lagi yang beredar gitu Pak? Iya. Kalau kita bicara itu Mbak tanyakan, kita juga harus jawab by data. Apa nggak datanya? Bisa juga secara umum, oh ini lebih banyak ini dan sebagainya. Ya. Kalau datanya selama ini sebenarnya yang beredar di pasaran saat ini seberapa persen sih dari sebenarnya yang keseluruhan? Ya hasil pengungkapan BNN ya, betul. Bukan yang lain. Ya. Kemarin kan saya sampaikan sebelumnya ada di 2 lokasi yang kita ungkap tentang maksud dan tujuan mereka, kenapa kok bisa import dari luar Indonesia, masukkan itu dalam bentuk cartridge untuk vape, dan itu sebelum sempat beredar Mbak, itu kurang lebih hampir 5.000 cartridge itu yang diungkap, terus kemudian ada bahan 5 liter etomidate ya. Itu kalau dipasarkan itu yang tadi saya sampaikan kurang lebih 4 juta. 4 juta. Dan sebagainya. Nah, ini tapi itu belum sempat beredar yang kemarin. Belum sempat beredar, Mbak. Tapi sebenarnya yang udah beredar berapa kalau menurut perhitungan BNN? Kita belum bisa mengungkapkan karena kita harus by data seluruh Indonesia ya. Karena pengungkapan etomidate ini kan juga baru masuk golongan ini baru-baru ini ya. Sehingga pada saat pencegahan kita stop itu dulu ya. Nanti
mungkin kita berikan datanya seizin dengan Pak Kepala. Tapi tentunya disampaikan bahwa kita tidak sendiri untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan. Kita berharap semua stakeholder bisa memberikan kontribusinya. Minimal informasi, Mbak. Ya, mana barang yang terkandung dalam narkotika, baik itu dengan cara dihisap, disuntik, ataupun ditelan, ya, itu kita minimal menampung informasi tadi dengan melalui call center tadi 184. Itu kok bisa masuk ya Pak sebesar itu jumlahnya? Tadi Bapak mengatakan bisa diimpor gitu. Berarti ada Bukan impor, Mbak. Mereka secara ilegal. Kalau secara impor ilegal. kan konotasinya Ya, legal. impor ilegal, maksudnya memasukkan secara ilegal ya. Itu kok bisa? Siapa yang memberi peluang untuk itu Pak, menurut BNN? Saya nggak ada bilang memberi peluang ya. Nah, Jadi kok bisa tentunya mereka kalau masuk gitu lah istilahnya. kalau border sebuah negara itu kan ada instansi yang berwenang, ya kan? Mulai Apa misalnya lembaganya? ya lembaga bea cukai, mereka bisa melalui laut, udara, ya. Terus dengan yang lainnya juga ada perbatasan laut, ya. Dan ini mungkin yang saya bilang tadi, kita harus bekerja sama dengan stakeholder lainnya. Ya salah satunya ini. Ya. Bea cukai tadi Bapak. Kita ada kerjasama tentunya. Ya, dari informasi itulah mereka memberikan sebuah informasi bahwa ada sebuah barang yang dicurigai dan seterusnya. Sehingga BNN bekerja sama dengan bea cukai, dengan imigrasi juga, dengan kepolisian, ya sama-sama. Berarti udah ada tuh oknum-oknumnya yang terlibat kemarin itu sudah ketahuan belum dari bea cukai? Apa ya, untuk yang maksudnya? ketika kemarin ditemukan ada yang tidak ada. Saya ada. tidak menjelaskan ada oknum dan sebagainya. Ini murni pelaku dari luar negeri, ya, warga negara asing. Tapi mereka bisa masuk melalui jalur apa tuh kalau begitu? Ada lewat udara, mungkin tidak terdeteksi. Ya, kemudian mereka akhirnya melakukan penyelidikan dan sebagainya, kecurigaan dari pihak bea cukai, memberikan informasi ke kita dan akhirnya terungkap. Termasuk kemarin juga beberapa hari waktu yang lalu di Provinsi Bali, ya, ada ditemukan. Kita juga mengungkap laboratorium clandestine. Jadi mereka membuat itu sendiri dengan bahan-bahan baku yang mungkin dia racik entah dari mana. Ini belum hasil penyelidikan ya. Lebih dalam karena baru 2 hari yang lalu. Nah, kita udah lihat dan positif bahwa itu termasuk golongan narkotika golongan pertama. Nah, ini menjadi perhatian kita juga, bukan hanya BNN, dari pintu-pintu masuk melalui baik itu melalui udara dan laut. Ya, kalau memang itu asalnya dari luar Indonesia. Tapi kalau di dalam Indonesia tentunya kita banyak lembaga yang bisa mengawasi, termasuk BNN, ada kepolisian juga, bea cukai juga dapat mengawasi, dan perdagangan, Balai POM, Badan POM juga mengawasi obat dan makanan. Nah, hal-hal seperti ini kita selalu berintegrasi, mengajak, paling tidak untuk memberikan informasi sejauh mana peredaran narkotika. Bukan hanya etomidet yang dikemas dalam vape tadi, balik lagi, atau bahkan keripik, bahkan dari rokok mungkin. Ya, banyak sekali berkembang nantinya. Kita berharap bukan hanya di sini sampai di sini saja, ya, bukan hanya pencegahan saya. Kalau buat kita berantas sehingga kita zerokan. Kita zerokan. Oke, kita harap bisa tercapai ya Pak. Tapi nanti kita masih berbincang-bincang lagi ya Pak ya. Kita jeda dulu karena kita jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali dalam Di Balik Layar bersama Valerina Daniel. Anda kembali bersama kami dalam Di Balik Layar bersama Valerina Daniel, dan hari ini saya masih berbincang dengan Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional BNN, Brigjen Pol Putu Putrasadana. Pak Putu, kalau Bapak menilai dari strategi yang sudah dilaksanakan selama ini oleh BNN ya untuk mencegah peredaran narkotika secara nasional, apakah menurut Bapak ini sudah cukup adaptif strateginya
untuk tadi menghadapi dinamika modus penyalahgunaan narkotika yang terus berkembang? Karena tadi katanya bandarnya kok kayaknya pinter ya, gitu bisa aja mengakali regulasi yang ada. Ya pastinya Mbak, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, bertransformasi. Kalau kita melihat background ke belakang sebentar tentang teknologi, dulu mungkin pemirsa juga sudah paham, mulai sekarang sudah di angka revolusi industri 5.0, di mana kolaborasi antara manusia dengan mesin. Kalau kita flashback ke belakang, background yang 1.0 itu mulai dari ditemukannya mesin-mesin uap, ya, James Watt kita dulu tahu, terus berkembang sampai revolusi industri 5.0. Udah pakai AI nih sekarang kan. Yuk kalau mau tanya apa aja, ketik aja Mbah Chat GPT kan, langsung terjawab gitu. Nah, kita juga sebagai badan yang menanggulangi khususnya narkotika, kita juga sama bertransformasi, ya, adaptif terhadap perkembangan pelaku-pelaku kejahatan. Khususnya ya mulai dari SDM-nya kita melakukan upgrade, baik itu pengetahuan, skill dan sebagainya. Kemudian metodenya juga demikian rupa mereka berkiprah melakukan kejahatannya, tentunya modusnya berkembang. Kita juga adaptif. Apalagi teknologinya, sarana prasarananya, mereka menggunakan IT, metode pembayaran yang juga mulai lebih canggih sekarang. Hari gini kan sudah AI, ChatGPT, udah revolusi industri 5.0. Ya BNN juga harus berkembang dong. Jadi sekarang namanya strategi 5.0 itu. Harus apa tuh dong. ininya? Boleh nggak digambar ke kita? Kan maksudnya gimana strategi 5.0 itu kalau buat Ya, BNN? kan teknis dong, Mbak. Nanti ketahuan kita. Nggak boleh dikasih kisi-kisi ya. Okay. Intinya kalau masyarakat melihat lapor ke kita, nanti kita yang follow up, ya. Itu terlalu teknis dengan peralatan teknologi yang kita miliki. Kita juga memiliki SDM yang mumpuni untuk melakukan pengungkapan baik itu di skala nasional maupun internasional. Karena kita juga pernah waktu itu beberapa waktu yang lalu kita sempat mencari, menangkap dan mendapatkan buronan fugitif kita di Kamboja beberapa waktu yang lalu, dan ini merupakan salah satu keberhasilan. Ya, kerjasama bukan hanya kita lagi, kembali lagi Mbak. Kita juga kerjasama dengan Interpol, negara berkembang lainnya, negara maju sekalipun kita punya Interpol, ya. Makanya kita selalu melakukan sebuah koordinasi, kolaborasi bersama-sama. Oke. Ini juga kami mendapatkan informasi BNN juga meluncurkan early warning system untuk mendeteksi kemunculan jenis narkotika baru. Bisa jelaskan bagaimana sistem ini bekerja, Pak? Ya, early warning system ini memang pernah kita coba kembangkan di awal-awal dulu. Sebenarnya sebuah sistem yang tentunya kembali lagi, ya, saya sampaikan adaptif, ya. Makanya tadi saya sampaikan juga salah satunya call center kita 184, kita membutuhkan peranan masyarakat dalam paling tidak memberikan informasi kepada kita. Itu early warning, ya. Masalah the next step-nya pada saat kita pengembangan apa yang diberikan informasi tersebut, ya, petugas kita akan mengembangkan itu informasi tadi. Nah, ini merupakan sebuah sistem yang kita bangun, yang dulunya juga beradaptif tentunya. Dari masa ke masa, ya kita juga nggak mau ketinggalan teknologi kan, Mbak. Ya. Jadi kita juga menguatkan itu, termasuk salah satunya penguatan rehabilitasi. Rehabilitasi ini sekarang zamannya sudah, kembali lagi, teknologi sudah oke, sudah keren, ya, 5.0, ya. Kita menggunakan namanya telerehab, ya. Telerehab ini si pengguna pecandu tidak perlu datang, cukup dengan Zoom ataupun yang lainnya bisa. Yang penting dia lapor atau keluarganya mau konsultasi dengan kita lakukan itu. Sehingga tidak serta-merta harus datang ke namanya IPWL, institusi penerima wajib lapor. Ya, itu yang tidak kalah pentingnya kita lakukan itu.
Nah, ini bentuk-bentuk adaptif dan early warning yang tentunya terus kita kembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi, dinamika masyarakat, dan perkembangan penyalahgunaan narkotika pada khususnya. Oke. Bicara mengenai rehabilitasi, tadi menarik Bapak mengatakan ini sekarang kita fokus juga untuk telerehabilitasi misalnya gitu ya. Biasanya kalau rehabilitasi apa saja yang dilakukan Pak programnya oleh BNN? Dan bagaimana memastikan ini memang efektif dan membuat mereka jera tidak mau menggunakannya kembali? Iya, kalau di BNN itu sendiri kita memiliki kurang lebih 271 panti rehab. Kemudian dari Kementerian Kesehatan memiliki 1.494 institusi penerima wajib lapor. Dan Kemensos sendiri sesuai skepnya, by data kami melihat ada 83 IPWL, institusi penerima wajib lapor, yang artinya bahwa keluarga kah atau yang bersangkutan dengan kesadaran hadir untuk konsultasi paling tidak. Dan tentunya kita melakukan melalui tim assessment terpadu, TAT. Di-assess dulu sampai sejauh mana tingkat pengguna masing-masing orang ini, individu kan berbeda-beda. Dan treatmentnya pastinya akan berbeda pula, Mbak. Kalau mungkin menurut dokter tidak perlu rawat inap, ada namanya rawat jalan. Sehingga itu tidak perlu dirawat inap. Termasuk telerehab tadi. Mungkin kecanduannya atau penggunanya di bawah sesuai dengan dokternya, tidak wajib untuk rawat inap, ya cukup telerehab, silakan. Itu semua ada timnya, tim assessment terpadu TAT tadi. Sehingga kita berharap sesuai dengan juga apa yang disampaikan Bapak Presiden kepada Kepala BNN Republik Indonesia juga tidak kalah pentingnya tentang masalah penguatan rehabilitasi tadi. Kita juga berharap apabila provinsi yang masih menjadi kesulitan, karena kita tahu Mbak, Indonesia kan banyak sekali pulau-pulau yang harus tidak terjangkau dan harus kita nyebrang, mungkin naik perahu, kapal sekalipun, ada pesawat sekalipun. Karena saya pernah dinas di timur Mbak, di Papua. Jadi kita kalau mau ke kabupaten, hari-hari tertentu baru ada pesawat gitu. Nah, ini menjadi sebuah kendala. Namun demikian kita tetap merevitalisasi panti-panti rehab yang kita miliki dan bekerja sama dengan tadi kami sampaikan IPWL, baik yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial untuk melakukan rehab-rehab ini. Demikian, Mbak. Menurut Bapak, apa sebenarnya tantangan yang paling besar yang dihadapi oleh BNN saat ini untuk mengantisipasi atau menghadapi modus-modus yang baru? Modus-modus yang baru ya? Hebat nih pertanyaan ini, Mbak. Kita kadang-kadang juga bingung kan, modus apa lagi ini yang akan keluar. Karena pertanyaan Mbak kan mengantisipasi. Namun demikian, kita belajar kembali lagi secara empiris, perilaku-perilaku para bandar, pelaku kejahatan, modus-modus lamanya, kita pelajari itu dulu. Selalu kita mengupgrade, baik dari aspek SDM, baik itu juga sarprasnya, termasuk anggarannya, Mbak. Ya, agar kita juga mencukupi kinerja berbasis anggaran, tertib administrasi tidak kalah pentingnya ya. Apalagi kita menggunakan anggaran negara sesuai Kepres 83 bahwa BNN ini lembaga pemerintah. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya anggaran. Sehingga kita juga mengantisipasi ini bagaimana untuk modusnya kita selalu mengupgrade ya dengan empiris tadi ya, perilaku yang sebelumnya kita antisipasi. Mungkin ada modus-modus baru dalam katakanlah membuat, menyelundupkan, memasukkan barang-barang yang belum tergolong narkotika di Indonesia khususnya, kita pelajari itu, Mbak. Ya. Jangan sampai nanti perbatasan antar negara, perbatasan antar provinsi dapat dengan mudah dimasuki para bandar ini untuk merusak bangsa ini, Mbak, khususnya di usia muda. Ingat, ya, bonus demografi kita itu cukup besar, ya, sehingga kita harus menjaga ini semua. Ya, Indonesia emas menanti 2045. Betul, kita juga harapkan begitu ya Pak ya. Tapi kan tadi Bapak cerita banyak sekali kayaknya permasalahannya ya Pak ya, yang membuat ini susah gitu ya untuk di stop peredarannya di Indonesia. Nggak ada yang susah Mbak kalau kita mau. Nah, kalau menurut Bapak sebenarnya paling utama tuh celahnya di mana yang harus segera gitu diperbaiki?
Kalau kita bicara skala prioritas, Mbak, pertanyaan yang paling dari aspek mulai dari awal, Mbak, hulunya. Pencegahan yang harus kita lakukan. Jadi maksudnya apa menurut tuh? kami, ya, mengajak kesadaran ya bangsa ini tentang bahayanya narkotika. Ya, kalau itu udah sadar, mulai dari tingkat keluarga, ayah, ibu, kakak, adik, lingkungan kerja, lingkungan bermain, lingkungan kampus, lingkungan mana saja. Kalau itu sudah sadar, ya insya Allah, Mbak, nggak ada yang make. Bandar tuh bangkrut semua, Mbak. Ya, nggak ada tuh barangnya kejual lagi. Ya, nggak laku di pasaran. Ya, kita berharap itu. Karena kan Mbak tanya yang paling. Berarti ada skala prioritas. Tidak kalah pentingnya dari aspek pencegahan, rehabilitasi, itu yang kami prioritaskan nantinya, yang insya Allah Indonesia ini bisa menjadi Indonesia emas nanti. Kesadaran berarti ya Pak ya? Ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di kasus yang baru-baru ini Pak, ada yang melibatkan nahkoda kapal itu ya, yang pengedar dia memanfaatkan orang awam gitu. Karena kan kita nggak ngerti mungkin yang orang awam ya, mana yang narkotika, mana yang bukan. Nah ini kira-kira kalau seperti ini apa strateginya BNN nih untuk mencegahnya supaya nggak berulang lagi ke depannya? Ya, kalau dengan berkembangnya sekarang berita, baik itu mainstream dan media sosial yang berkembang, ya, tentunya masyarakat dapat melihat, dapat memahami bahwa perbuatan katakanlah si A yang katanya nggak tahu apa yang dibawa, ya kan, bisa paham betul. Tapi saya yakin dan percaya penyidik itu juga memiliki strategi dan metode untuk mengungkap itu. Ya, kan saya bukan penyidiknya, ya. Jadi saya yakin dan percaya penyidik itu bisa menentukan bahwa si A ini adalah pelaku, paling tidak bukan pelaku utama atau dader dalam hukum pidana. At least dia sebagai pelagor, orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana ini menjadi nyata. Kan hukumannya nanti akan berbeda dengan dadernya. Ya, dalam hal ini KUHP yang baru nanti akan menyebutkan. Ya. Namun demikian, pihak BNN kembali lagi tentunya mengajak seluruh elemen bangsa, masyarakat untuk menyadari, memahami dan menyikapi tentang bahayanya narkotika. Demikian, Mbak. Profesional ya Pak? Pastinya. Karena kan kalau kita bicara profesional kan ada juga tuh di berita-berita muncul-muncul bahwa ternyata juga ada kerjasama dengan oknum, betul. Gimana tuh Pak? Oknumnya siapa, Mbak? Bapak mungkin lebih tahu deh kayak gitu dari BNN pastinya kan? Pertanyaannya adalah kok bisa Pak kayak gitu Pak? Ada oknum. Ya. Manusia penyidik sebagai makhluk sosial tentunya juga berinteraksi secara sosial dalam dunianya dan pekerjaannya masing-masing. Dari aspek pencegahan, pengawasan, BNN memiliki sebuah aturan-aturan itu sendiri. Ya, kita bicara SDM yang dikategorikan oknum. Ya. Kita menegakkan aturan itu, Mbak. Ya. Ada sanksi yang diberikan kepada pegawai BNN, yang diberikan yang pertama adalah sanksi moral, yang kedua adalah sanksi administratif. Ya, untuk pegawai personil BNN yang melakukan sebuah pelanggaran. Tentunya melalui sebuah pemeriksaan secara rutin. Apabila yang bersangkutan dinilai melanggar kode etik, kita memiliki majelis kode etik, kehormatan kode etik, kita lakukan sanksi moral. Administratif bagi anggota yang memiliki yang berasal dari Polri, ya, kejaksaan ataupun bea cukai kita kembalikan. Ya, salah satunya. Bagaimana sanksi apabila yang bersangkutan melakukan kategori melakukan pidana? Kita serahkan kepada peradilan umum. Nah, ini strata dan mekanisme yang BNN lakukan. Khusus di lingkungan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Dan di seluruh provinsi juga demikian, BNN provinsi. Kita periksa melalui pemeriksaan khusus dan melalui sidang majelis kode etik. Jadi tegas ya Pak ya? Tegas, Mbak. Kita nggak main-main. Jadi mau membersihkan narkoba ya rumahnya sapunya harus bersih dulu. Ya bahkan
Pak Kepala BNN Republik Indonesia itu sendiri, Pak Komjen Suyudi, awal dilantik, hari itu juga tes urin. Ya, dan seluruh anggota tes urin. Kemarin minggu lalu juga demikian, termasuk saya tes urin. Dan hasilnya alhamdulillah Mbak, negatif Mbak. Ya, nggak ada sama sekali yang begitu. Ya, itu bukti nyata dan tegas bahwa kita perang terhadap narkoba. Itu Mbak. Oke. Ini rutin berarti kan Pak ya? Kalau tadi misalnya Oh iya, dan lain rutin, sebagainya. pasti. Oke, ya. Nah, oke, itu dari sisi internalnya Bapak untuk profesionalitas dengan cara seperti itu. Nah, bagaimana dengan lembaga-lembaga lainnya? Ini kita bicara tadi mengefektifkan kembali kolaborasi, koordinasi. Sejauh ini sudah pernahkah misalnya ada ya tadi ketegasan-ketegasan diberlakukan kepada misalnya lembaga-lembaga lain yang harusnya bekerja sama tapi mereka melakukan pelanggaran? Oke. Contohnya lebih konkretnya saya pertegas kali ya. Ya. Misalnya BNN nangkep ternyata ada oknum dari lembaga A, B, C. Kita periksa dulu, Mbak. Ya, kalau dia orang dari instansi A, tentunya kita berkoordinasi. Ya, sesuai undang-undang yang berlaku. Kita kembalikan. Namun kalau memang sudah masuk tindak pidana, kita proses sesuai dengan alurnya. Apa itu masuk peradilan umum? Masuk. Polri ini sekarang sudah masuk peradilan umum, jadi nggak main-main lagi. Saya dari lembaga Polri, ya kan, juga demikian. Pada saat melakukan penegakan hukum, ada pelanggaran oknum-oknum Polri yang bekerja di katakanlah di BNN, terus kemudian ditemukan, kita melalui proses dulu, melalui pemeriksaan khusus, kemudian Mahkamah Kehormatan Kode Etik, ada sanksi moral dan administratif. Kalau lebih berat lagi melakukan sebuah tindak pidana, ya harus to the court, ya, dia harus melalui peradilan umum namanya. Demikian Mbak, tegas ini Mbak. Oke, baik. Pak, ini sebelum kita tutup dialog kita ini karena waktu ternyata udah mau habis ya. Mbak, apakah ada pesan yang Bapak sampaikan? Mbak. Apakah ada yang disampaikan oleh BNN secara khusus nih kepada pemirsa, khususnya mungkin kepada orang tua gitu ya, kepada generasi muda gitu, untuk kita sama-sama tadi perang terhadap narkoba? Oke, nice itu. Itu pesan-pesan yang selalu sebagai closing statement yang disampaikan yang nantinya mulai dari Bapak Presiden Republik Indonesia mengenai Astacita poin nomor 7 yang tentunya linear dengan tugas pokok BNN melalui Bapak Komjen Pol Suyudi Aryo Seto. Ini merupakan sebuah gerakan secara nasional untuk berkata tidak kepada narkotika, dan kami berpesan tentunya kepada Bapak dan Ibu sekalian harus melakukan pengawasan ketat bagi putra-putrinya, baik itu di lingkungan sekitar rumah, sekolah, maupun di pekerjaan di kantornya. Apabila itu ditemukan, kami memberikan saran untuk sukarela melaporkan apabila terindikasi Mbak, ya, adanya penyalahgunaan narkotika. Paling tidak ada call center kami 184 dan kita akan menindaklanjutinya. Sehingga yang insya Allah Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. Terima kasih Mbak. Amin. Terima kasih Bapak sudah bersama kami pada hari ini. Semoga apa yang dilaksanakan oleh BNN dapat membawakan hasil yang baik tadi, mendukung terciptanya generasi emas Indonesia 2045. Sekali lagi terima kasih Bapak Brigjen Pol Putu Putra Sadana, Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional BNN. Thank you. Ya, pemirsa, kita sudah ikuti bersama di balik layar bersama Valerina Daniel. Kami pastinya akan kembali dengan episode menarik lainnya untuk memperbincangkan topik-topik yang tentunya menjadi concern dari kita semua dalam rangka membangun Indonesia lebih baik ke depannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you. Itu tadi